wabarakatuh. Saya Nurul Fadila Amiruddin, penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kesempatan kali ini saya akan membuat video demonstrasi penyuluhan kehutanan untuk jabatan fungsional penyuluh kehutanan pemula. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, hai Ibu. Aduh, alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Aduh, ini udah alhamdulillah ya Pak, progresnya cepet banget ya Pak. Alhamdulillah Ibu. Jadi Pak, sekarang ini ada berapa banyak nih Pak backlog di sini? Kurang lebih 45.000. 45.000. Wow. Yang sana 20. Udah menghasilkan nih Pak ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Udah dapat menghasilkan 7 ton. 7 ton itu dalam periode 3 bulan setengah lagi. 3 bulan setengah. Harganya berapa tuh Pak? Kalau harga sih paling 11.000, kadang 12.000. 11.000 per kilo, berarti jamur segar ya Pak Jamur ya, segar, dijualnya dalam betul, bentuk ya. jamur segar. Iya, betul. Itu dijual kemana aja Pak? Dijualnya diambil sama yang punya dek Bu, orang RJM gitu. Berarti Pengepul itu. pengepulnya, jadi dia nyuplai backlog, nanti hasilnya kembali ke dia lagi. Gitu. Oh, iya. Betul. Pernah dijual di masyarakat sekitar sini? Untuk itu ada, cuman paling 1 kilo 2 kilo. Pak Deden ini awalnya pernah nggak melakukan budidaya jamur nih? Untuk sebelumnya belum Bu. Berarti ini baru? Ini baru. Di KTH ini baru ya Pak ya? Betul, di KTH ini saya betul-betul baru. Mulung Gitu. ini Pak Deden dan teman-teman sudah bisa menjual dalam bentuk jamur segar ya Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali Pak. Ini harus menjadi contoh sih buat kelompok yang lain sih Pak. Di sebelah sana juga saya lihat tadi ada pembangunan ya Pak ya. Itu untuk apa tuh Pak? Itu untuk perkumpulan Bu. Nanti misalnya kalau misalnya ada perkumpulan kelompok tani di situ Bu nantinya. Sekretariat. Iya, sekretariat. KTH-nya udah dibentuk nih, udah ada SK-nya, terus udah terregistrasi juga di Dinas Kehutanan. Alhamdulillah udah legal lah gitu kan. Pak, sekalian saya sampaikan, jadi karena ini jenis usahanya udah ada, terus udah dilakukan penjualan juga, artinya udah terjadi pertukaran ekonomi di sini Pak. Nah, karena udah terjadi pertukaran ekonomi, tentunya berarti KTH CBB tetap berkontribusi, khususnya di bidang kehutanan, di hasil hutan non kayu. Nah, saya utamanya berkewajiban untuk menginput data NTE. Nah, NTE itu nilai transaksi ekonomi Pak. Nah, NTE itu untuk melihat seberapa besar kontribusi masyarakat dalam melakukan nilai tukar ekonomi di bidang kehutanan khususnya Pak. Nah, kalau CBB berarti jamur ya Pak ya. Ya kan kita nggak tahu ya ke depannya CBB berani keluar dari zona nyaman, entah itu membuat agrowisata atau apa itu jasa lingkungan. Nah, itu nanti bisa saya input juga. Cuman untuk saat ini berarti di jamur aja. NTE ini tuh sangat penting Pak, soalnya ini juga nantinya tuh bisa menjadi dasar dari pemerintah mengambil kebijakan, jadi bisa dievaluasi gitu Pak. Di kehutanan sendiri biasanya tuh kita melihatnya di 2 aplikasi Simanfaat namanya, itu cakupannya untuk Pemprov Jawa Barat aja. Terus yang kedua ada namanya Simluh, itu cakupannya untuk seluruh Indonesia. Dan tentunya itu nanti bakalan membantu pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan kedepannya. Iya Pak, benar. Kalau setiap akhir bulan tuh saya menanyakan mengenai NTE, berapa penjualannya, terus berapa produksinya. Biar lebih memudahkan ya Pak ya, saya udah buat spreadsheet nih Pak. Jadi spreadsheet ini nanti bisa diisi sama KTH tiap akhir bulan Pak. Iya, di sini kan udah ada nomornya, tahunnya, bulan apa, berarti ini April belum ya Pak ya, Maret berarti ya.
Maret, terus nama kelompoknya, jenis produknya, jumlah produksinya berapa, terus penjualannya berapa, terus harganya, harga per ininya, per kilonya, iya Pak, terus didistribusikan kemana, nah omsetnya dalam 1 bulan itu berapa, seperti itu. Nah, untuk kolom keterangan ini bisa diisi permasalahan yang dihadapi. Kita bisa diskusi bersama, terus kita bisa evaluasi bersama, terus kalau misalnya ada permasalahan, ya amit-amit nggak usah ya ada permasalahan ya Pak ya, bisa kita bicarakan. Pak Deden ini mengawasi berarti ya? Atau yang panen? Satu mengawasi, itu mengelola juga Bu. Nanti kan masing-masing pegang, yang rak ini beda, rak ini gitu. Tapi kalau misalnya ini udah besar nih Pak, nggak harus sekarang sih. Harapan saya ke depannya si KTH CBB lebih berani menjual bukan dalam bentuk jamur segar Pak. Makanya ini lagi direncanakan mau bikin UMKM Bu. Oh gitu ya Pak. Mau bikin jamur crispy katanya. Iya, gitu. jamur crispy. Kalau mau lebih anti mainstream nih Pak, kaldu jamur. Kaldu jamur iya, ya. Kaldu jamur mungkin, ya Pak. Insya Allah jadi buat oleh-oleh Cibeduk itu jamur Bu. Oh gitu. Wah, luar biasa. Niat dan tujuannya sih gitu. Insya Allah semoga pokoknya niat baiknya, harapannya bisa tercapai ya Amin, Pak. amin. Syukur-syukur tahun ini ya Pak ya. Insya Allah, Bisa. insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada kendala, insya Allah lancar gitu. Itu keberhasilan KTH itu sebenarnya banyak faktor. Nah, KTH CBB ini alhamdulillahnya udah didukung Pak. Gitu. Kelompoknya mau, orang-orangnya mau, lahannya ada, anggaran ada, dan yang paling utama adalah dukungan dari pemerintah desa itu besar. Betul itu sih intinya. Pertemuan kelompok ya Pak ya, biar Siap. ketemu sama teman-teman yang lain. Terus kita bahas nih mengenai administrasi, soalnya sebagus-bagusnya di lapangan sebuah kelompok, tapi kalau administrasi dan bukti-buktinya kurang, itu nggak bakalan terlihat. Zaman sekarang kan kita melihat bukti ya Pak. Betul, betul. Sama satu lagi nih Pak, saya pengen KTH ini eksis di sosial media. Insya Allah siap. Karena kalau misalnya emang tujuannya nanti ini pengen jamur jadi oleh-oleh atau Cibeduk terkenal sebagai kumbung jamur, berarti ini harus di-up ke media sosial Pak. Saya yakin pasti anak-anak muda Cibeduk hebat-hebat deh dalam bermedia sosial ya Pak. Nanti ya Pak, nanti selanjutnya kita bicarakan lagi ya Pak ya. Termohon pisan ya Pak ya waktunya. Aduh banyak terima kasih udah mau datang. Ya, pokoknya semangat terus untuk KTH CBB, semoga bisa menginspirasi kelompok yang lain ya Pak Siap, ya. gua semangat. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak, saya pamit Sama-sama ya Ibu Pak ya. ya Ibu, makasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berpantun dulu. Tapi kalau bisa dibalas pantun saya. Jalan-jalan ke rumah si Kadir. Ternyata belum move on bertahun-tahun. Untuk Akang Teteh yang sudah hadir, abdi nyuwunkeun hatur nuhun. Balas juga. Tuh. Alhamdulillah atas rahmat Allah kita semua bisa hadir di tempat ini, Allah dalam keadaan sehat. Dan pula kita kirimkan salawat kepada terima kasih juga untuk Ketua Kelompok Sadar Tani Muda, Kang Ian, telah memfasilitasi kegiatan ini dan telah memberikan kesempatan juga tempat, terus waktunya, terus medianya juga. Terima kasih banyak sudah membantu saya dengan penyuluhan mengenai inovasi kehutanan yang sebelumnya kalian juga sudah jelaskan bagaimana hubungan antara dan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan. Nah, di sini lebih mengkerucut lagi, kita akan membahas mengenai hama dan penyakit tanaman. Jadi judul dari penyuluhan yang saya bawakannya itu adalah pemanfaatan daun mindi menjadi pestisida nabati. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu pestisida
pestisida nabati itu apa? Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, akan teteh juga belajar. Jadi pestisida nabati itu adalah nyawa yang dapat kita gunakan untuk membasmi hama dan penyakit tanaman yang biasanya itu terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, baik itu dari akarnya, bijinya, daunnya, itu bisa digunakan untuk menjadi pestisida. Nah, keunggulan dari pestisida nabati ini yaitu yang pertama, dia tuh bisa membunuh hama dan penyakit tanpa mempengaruhi proses fotosintesis ataupun fisiologis dari tumbuhan tersebut. Tapi dia bisa merusak sistem saraf reproduksi dari hama yang dituju. Terus yang kedua itu, kalau pestisida nabati itu dia sifatnya mudah terurai, jadi tentunya tidak mencemari lingkungan, ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya tidak mencemari lingkungan, ramah lingkungan, artinya itu produk pertanian dihasilkan adalah produk-produk yang berkualitas, jadi aman untuk manusia maupun hewan. Terus selanjutnya mudah dibuat, ekonomis, murah, mudah didapatkan gitu. Terus ini juga dia bisa mengatasi, karena kan sekarang harga obat-obatan lumayan mahal ya. Dengan adanya pestisida nabati ini kita bisa menutupi biaya obat-obatan yang bisa kita keluarkan kalau kita membeli pestisida kimiawi. Saya sama kalian, Parman, ke belakang tuh ke agro itu banyak banget tanaman indi gitu. Terus di samping itu di bawahnya ada tanaman pertanian. Jadi itulah kenapa saya memikirkan kalau bagaimana kalau kita gunakan si tanaman inti ini menjadi pestisida nabati. Karena Bapak Ibu, penggunaan pestisida kimia, mohon maaf ini saya tidak untuk menggurui gitu. Kita sama-sama tahu kalau misalnya kita terus-terus menggunakan pestisida kimia itu bisa merusak bisa mempengaruhi kesuburan tanah. Mungkin untuk saat ini belum, tapi kita tahu 4-5 tahun ke depan itu kesuburan tanahnya bisa menurun karena menggunakan pestisida kimiawi tersebut. Jadi alternatifnya, baiknya mulai dari sekarang kita coba menggunakan pestisida nabati. Apalagi bahan-bahannya sangat mudah didapatkan di sekitar di sini tuh banyak banget. Selain mindi ada suren, ada mahoni, tapi yang saya lihat yang banyak tuh tanaman mindi kemarin. Jadi saya menggunakan tanaman mindi. Kebetulan memang tanaman mindi ini lebih bagus zat aktifnya. Nah, kandungan dari mindi ini banyak banget teteh, tapi yang paling berperan gitu, yang kalau di lebah tukang namanya mungkin kayak lebah pekerjanya gitu. Dan ketika dia mendapatkan nektar dari tanaman yang bawah atau terus wadah dan blender yang akan kita gunakan nanti untuk menghaluskan daun mindi. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu kurang lebih 200 gram daun mindi, 2 lembar lidah buaya, dan 1 liter air. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatan pestisida nabati pada daun mindi. Pertama, tentunya kita memisahkan daun mindi dari, misalnya kan sekarang tanam cabai apa sawi gitu, kan mau nyemprot yang pakai obat yang tadi. Bisa cuma 1 kali. Enggak. Iya, jadi kita tiap hari juga nggak apa-apa. Misalnya seminggu 2 kali. Bisa. Iya, tetap bisa. Jadi ini tuh bisa untuk semua jenis tanaman. Apa aja? Iya, apa aja. Tapi 1:10. Iya. Jangan kebanyakan ininya. Kalau kebanyakan malah mati tanamannya. Praktek aja cara pembuatan pestisida nabati dari daun mindi. Sebelumnya ini saya mau memperlihatkan dulu alat dan bahannya, tapi sudah tidak asing dengan ini banyak banget di belakang nih. Daun mindi, terus lidah buaya. Nah, lidah buaya ini sebenarnya sebagai perkat aja seperti yang di video tadi, tapi setelah itu lidah buaya ada jadi dia juga
bisa sebagai pestisida sama insektisida. Makanya kita menggunakan modal lain dia sebagai perawat dan 1 liter air. Nanti kita jadi kurang lebih 200 gram. Ini gram kandungan. Ini cukup. Jadi nanti ini kan didiamkan. Nah, ini udah jadi jus ini. Jus mindi. Siap diminum. Siap diminum sama hama. Iya, ekstraknya lebih keluar gitu, lebih banyak yang keluar. Jadi setelah itu baru disaring biar ekstraknya lebih meresap. Udah jadi. Udah siap pakai. Belum. Jadi dibiarkan jam, disaring, habis itu udah siap pakai. Siap pakai 24 jam. Ya, siap dengan perbandingan 1:10 bisa digunakan semua jenis. Tuh di tanaman-tanaman depan rumah gitu kan kadang banyak kan yang bolong-bolong itu atau cabe atau coba dulu kalau masih belum yakin gitu. Tapi insya Allah ini ampuh. Ini bukan kata saya, ini kata peneliti dari Balai Tanaman Obat. Akang Teteh, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah sampai di sini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk kehadirannya. Semoga ini bisa diterapkan, bukan cuma dipraktekkan hari ini saja, tapi kita coba terapkan ke depannya karena gampang banget bikinnya, kayak bikin itu mus kan. Jadi gampang banget karena insya Allah dengan kita memanfaatkan bahan-bahan alami ini kita juga bisa menjaga kesuburan tanah. Terus kita juga bisa menjaga fauna-fauna kita dari keracunan zat-zat kimia. Jadi apa yang kita tanam hari ini insya Allah ke depan bisa berdampak yang lebih baik lagi. Akhirnya kita bisa mengurangi residu bahan kimia yang ada di tanah. Jadi ayo semua Akang Teteh saya ajak untuk kembali ke alam karena alam sudah menyediakan banyak untuk kita. Sisa bagaimana kita dalam memanfaatkan dan menggunakannya, salah satunya dengan membuat pestisida nabati daun mint ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ya Pak, izin saya mau melaporkan hasil kegiatan kebun bibit rakyat KTH Sadar Tani Muda yang telah berlangsung dari tahun lalu. Adapun hasil monitoring dan evaluasi saya per hari ini untuk keseluruhan bibit 35.000 bibit yang terdiri dari bibit sengon dan bibit alpukat udah didistribusikan. Nah, untuk foto geotaggingnya dari BPDAS mintanya 5% untuk dilakukan geotagging, yaitu sekitar 1.750 bibit. Dan alhamdulillahnya kelompok sudah melakukan geotagging lebih dari itu Pak. Jadi ada 3.000-an bibit yang sudah di geotagging. 25 hektar kita bagi dalam 13 petak ukur Pak. Nah, untuk memudahkan, jadi di sini untuk foto geotaggingnya
udah saya bagi-bagi Pak. Jadi ada 13 petak ukur. Jadi nanti ini semuanya bisa dicek. Oke. Ini udah saya kirim juga ke BPDAS dan sampai hari ini BPDAS udah ACC, mungkin sampel aja. Ini alhamdulillah udah di dalam semua Pak. Ini yang udah di geotag gitu? Iya, yang udah di geotagging. Nah, ternyata yang di bagian atas nih ada nih yang di luar kota, Luar area. iya luar area penanaman. Cuman karena kayak tadi kan dari BPDAS mintanya kan 1.750 Pak, dan kelompok udah menggeotek sebanyak 3.000, jadi masih aman Pak. Iya masih aman, masih ada yang lebih ya? Iya masih ada lebih. Keseluruhan bibit yang telah ditanam semuanya juga sudah saya input dan masukkan ke Simantri dan Simantap Pak, seperti itu. Adapun untuk pertumbuhan tanamannya, alhamdulillahnya karena emang kemarin didukung musim penghujan juga Pak, bisa dikatakan di atas 85% bibitnya alhamdulillah sehat dan tumbuh. Dan untuk tanaman-tanaman yang kurang baik pertumbuhannya, saat ini kelompok juga sudah mulai melakukan penyulaman Pak, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya saya mohon arahan dan bimbingan dari Pak Kaca. Terima kasih ya laporannya. Memang itu dalam bentuk kita pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam pemulihan dan kritis. Ini programnya memang dari APBN melalui BPDAS ya. Iya Pak. BPDAS satu unit itu berapa? 35.000 ya? Iya Pak, 35.000 bibit. bibit tadi sudah ditanam secara keseluruhan. Iya. Tapi yang penting juga kedepannya adalah pemeliharaan. Siap, Jadi Pak. nanti tolong di lapangan dipastikan bahwa tanaman itu dipelihara oleh masyarakat atau kelompok tani, dan dipastikan tumbuh, dan kalau misalkan tidak ada yang tidak tumbuh itu mohon segera disulam. Terima kasih, insya Allah nanti selanjutnya saya bakalan kesana lagi dan terus melakukan pemantauan sampai seperti kata Bapak bisa dilakukan pemeliharaan untuk selanjutnya, bukan hanya menanam. Selanjutnya karena progresnya ada, permasalahannya juga. Sebenarnya permasalahannya tidak yang internal kegiatan itu, enggak. Alhamdulillah kalau untuk kegiatannya bisa berjalan dengan baik, cuman ada faktor eksternal agak sedikit sensitif karena di sana tuh ada permasalahan dengan pemerintah daerah, kepala desanya ya Pak. Di sana lagi ada masalah dan saat ini bakalan ada penggantian kepala desa. Sebenarnya nggak ada kaitan sih, cuman sedikit banyak karena itu pemerintah desa, jadi ada masalah itu aja sih Pak, faktor eksternal aja. Jadi kalau masalah itu kan lebih ke non teknis ya. Iya Pak. Teknis, yang penting gini cara kelembagaan kelompok tetap solid. Siap. Dan memang kita perlu dukungan dari pemerintah desa khususnya, karena masalah lingkungan bukan hanya kewajiban kita tentunya dari kelompok, tapi juga harus ada dukungan. Tapi kalau misalkan ada dana desa yang dialokasikan untuk lingkungan atau tadi ketahanan pangan, kita bisa dikolaborasikan lah dengan kegiatan-kegiatan. Kira itu nggak terlalu pelik ya masalahnya, tapi bisa lebih ke nanti mungkin koordinasi saja. Siapa atur nuwun, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait monitoring dan evaluasi dari kegiatan KBR khususnya untuk kelompok tani Sadar Tani Muda Pak. Terima kasih atas arahannya. Selanjutnya saya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan selanjutnya. Selamat ya, semoga tetap bisa menjalankan tugas dan diberi kesehatan. Tentunya juga kita keberadaan kita bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Atur nuwun Pak, pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, sini dong, sini. Apa sih Kamil? Duduk. Apa? Mantap. Gimana? Senyum, yeay. Iya dong, murah senyum. Denger nih, dapat Apa? program nih katanya nih. Ya, alhamdulillah. Tapi kan bukan saya, itu kan rezekinya kelompok. Ada kali. Apanya yang ada?
Iya kan namanya kita program kan kita mengelola apa Mengelola. anggaran gitu kan biasa suka ada gitu. Ya, Kang Yud gini ya. Ini lulus ACC aja proposalnya diterima, kita tuh udah alhamdulillah banget Iya, gitu loh. Dan kelompoknya kan emang udah sesuai dengan kriteria, udah lahannya ada, terus kelompoknya juga welcome, pemerintahnya juga welcome. Terus yang maksud Kang Yudi ada ini apa nih? Ya kadang-kadang kan suka ada ya namanya lebihan gitu. Lebihan apa? Ya, yang ini nih. Arahnya Gitu. nih persenan ya. Itu tahu. Kamu suka pura-pura nggak tahu. Iya. Teteh mah. Nggak ada, enak aja. Nggak ada loh Kang Yud, nggak boleh. Ada kali masa yang nggak ada. Nggak ada. Terus gimana ini masa yang nggak ada? Ya gini ya. Ada kali. Kita ini PNS loh Kang Yudi. Kita ini emang udah seyogyanya mendampingi masyarakat. Betul. Kang Yudi juga tahu kita sama tuh laksarnya kemarin sama. Iya, Tugas kita kan betul. salah satunya pelayan masyarakat. Betul. Kita pelayan dong. Iya. Ya udah, tugas kita cuman mengarahkan, memfasilitatori masyarakat ke pemerintahan. Ya udah, salah satunya kita bantu ngusulin program. Kalau programnya udah ada mah itu bukan kita lagi masalah gininya. Iya, karena suka nanti kan biasanya juga ya begitu suka ada lah masa aja namanya ada mah ada Ih, pasti mak nih. suka ya gitu. Gak ada Kang Yudi. Dan kalaupun nih misal ada, Heeh. kita sebagai PNS wajib banget menolak. Itu ada loh di peraturan nomor 94, tahu nggak? Iya. Apa nih apa? Jangan gak pernah baca. Apa itu? Jadi itu di aturan PP nomor 94 nih, pasal 4 huruf I. Itu jelas banget PNS tidak boleh menerima pemberian gratifikasi apapun yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kecuali penghasilan. Kan penghasilan emang hak kita gitu. Iya. Di luar itu kita nggak boleh nerima dalam bentuk apapun, maupun ucapan terima kasih kek, apa kek, tip kek, apa, nggak boleh Kang Yud. Masa ada kayak gitu-gitu? Nggak boleh Kang Yud. Nggak boleh. Paling Nah, diskor 2 hari 3 hari mah libur jadi enak gitu. kayak gini nih, 94 belum baca. Nah, Mm-mm. sanksi PNS juga kayaknya belum baca nih. Apaan tuh? Ah, itu bahaya banget Kang Yudi. Itu tuh kalau misalnya kita ketahuan nih, apalagi sekarang kan zaman udah mengerikan ya, teknologi di mana-mana. Jabatan kita saat ini bisa diturunkan 1 tingkat di bawah. Nah, sekarang gini, kita nih pemula nih, mau diturunin jadi apa lagi Kang? Gimana? Udah 2A mau diturunin jadi apa lagi Kang? Gara-gara duit cepet, ceban gitu. Nah, itu baru minimal nih. Minimal. Nah, maksimalnya Maksimal. bisa diberhentikan secara tidak hormat Kang Yud. Mau? Sekarang gini nih Kang Yud. Pemprov Jabar tahulah ya Pemprov Jabar. Nggak sembarang tuh nerima CPNS. Sudah kita capek-capek tuh kita berjuang belajar untuk jadi PNS Pemprov Jawa Barat. Terus demi duit segitu yang nggak seberapa, nggak sesuai dengan perjuangan kita merelakan itu untuk hal-hal seperti itu. Aduh, jangan deh Kang Yud, banget. Dan kalaupun misalnya nih ya saya ngelihat Kang Yudi kayak gitu, ataupun saya dengar laporan, saya laporin Kang Yudi. Jangan aja teh. Saya laporin. Jangan. Segala sesuatu yang salah harus dilaporkan Kang Yud. Jangan. Gitu, makanya Ya. jangan nggak ada kayak gitu-gitu ya. Mulai sekarang menolak lah. Iya, pokoknya. Begitulah. Nanti kalau ada terima kasih apa saya pokoknya mah ya makasihnya aja lah. Nah, Bener iya, banget. Itu aja lah. Iya, jangan ya Kang Yud ya. Makasih Pokoknya teh. iya. Ini saya mau ini dulu. Mau apa? Balikin dulu ini. Balikin apa? Balikin enggak itu saya minjem sepeda. Ah. Balikin. Berarti Ya. kemarin-kemarin Enggak, yang ngembaliin sepeda. Kemarin-kemarin. Temen saya pinjam sepeda. Oh, Kemarin ya, Teh. iya, Oke, iya, sip. oke. Makasih teh. Oke.